Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pembangunan IKN dimanapun berada, seperti biasa kembali lagi kita melihat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini saya kembali ke channel YouTube-nya William Dennis. Ada video dengan judul Momen Para ASN Berkantor di IKN. Selamat bekerja. Wah, seperti apakah keseruan para ASN kantor di KN? Langsung saja kita ikuti videonya. Wah, ini karyawan ASN ini ya, kantor otorita. Di Semarang, Pak. Semarang, bapaknya Bandung. Bandung. Wah, Nusantara, pembangunan, traveling, vlog, investasi. oke, hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 4 Maret. saya berada di Tugu Titik Nol yang Tugu Titik terletak Nol di Nusantara ya. seberang kantor otorita IKN Ya betul, di atau depannya bisa persis disebut ya. Balai Kota IKN. Dan dari sini pukul 8 pagi kita bisa melihat bis dari Bluebird, bis listrik yang mengantarkan para pegawai ASN dari otorita IKN untuk berangkat ke kantor. Ini ntar dijemput karyawan ASN ya. Dan ini pukul 8 pagi Karyawan otorita. tampak bis listrik dari Bluebird ini menurunkan para pegawai ASN. Dan ini adalah bis yang ke-6 kalau tidak salah, karena sebelumnya sudah ada beberapa bis yang lewat untuk menurunkan penumpang, tetapi tidak saya dokumentasikan karena saya sedang mendokumentasikan kawasan di Plaza Bhinneka. Nanti video mengenai Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini akan saya tayangkan terpisah. Untuk video kali ini saya fokus di momen kedatangan para ASN. Jadi bis listrik dari Bluebird ini jumlahnya memang masih terbatas. Jadi nanti mereka menurunkan dulu penumpang kloter pertama, kedua, ketiga, Masih dan ganti-gantian kemudian ya. mereka balik lagi untuk menjemput para pegawai ASN yang tinggal di rusun ASN 1 dan di hunian pekerja konstruksi Site 2. Menurut info ada sekitar 500 pegawai ASN yang dipindahkan dari kantor Jakarta, yaitu dari Menara Mandiri dan kantor yang di Balikpapan, kantor yang di Pantai Mentari Compound. Jadi terhitung mulai tanggal 3 Maret 2025 secara resmi sekitar 500 pegawai ASN dari otorita IKN telah resmi berkantor di Balai Kota IKN. Dengan Banyak ya, adanya 500. para pegawai ASN otorita IKN di Ibu Kota Nusantara saat ini tentu akan semakin mempercepat proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Ya betul ya. karena banyak sekali yang harus diselesaikan langsung di Ibu Kota Nusantara saat ini. Jadi kalau dihitung ada belasan bis listrik dari Bluebird ini bolak-balik dari rusun atau HPK menuju ke Balai Kota IKN ini. Jadi Ini kalau sekali ngangkut dilihat berapa ya? kapasitas bis listrik ini kurang lebih 20-30 orang. Oh, sekitar 30 orang sekali Maka angkut. jika jumlah pegawai ASN-nya 500 orang, kurang lebih membutuhkan 20 kali bolak-balik untuk satu bis listrik. Dan bis dari Bluebird ini kalau tidak salah di IKN jumlahnya ada 5, mungkin sudah bertambah lagi karena Ada 5 bis ini bus juga melayani listrik. kunjungan wisata dari pengunjung umum untuk masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini. Luar biasanya kebijakan dari otorita IKN bahwa
Seluruh ASN yang bertugas dilarang membawa kendaraan pribadi. Oh, Jadi nggak mereka boleh semua pakai naik kendaraan pribadi ya. bis listrik dari Bluebird, dari tempat mereka tinggal, dari rusun ASN maupun dari HPK, diantar dengan bis listrik untuk sampai ke balai kota IKN. Dan luar biasa juga investasi dari Bluebird Group di IKN senilai 250 miliar. Mereka melakukan pengadaan layanan bis perkotaan listrik, Bluebird. taksi listrik, mobil rental listrik, dan bis jurusan dari IKN Balikpapan IKN. Investasinya tidak hanya penyediaan armada saja, tapi juga nantinya kan ada fasilitas pendukung seperti halte, park and ride, transfer point, depo, dan charging point untuk kendaraan listriknya. Betul ya. Sukses selalu untuk Bluebird Menyediakan baterai. yang mendukung teknologi ramah lingkungan. Apalagi sumber energi listrik di IKN saat ini tidak bersumber dari energi batu bara lagi, tapi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang telah rampung dibangun oleh PLN kerjasama dengan Semcorp, perusahaan Menggunakan dari PLTS ya? Singapura. Ini luas banget nih kawasan. Bisa dikatakan para otorita. ASN dari otorita IKN ini adalah pencetak sejarah. Mereka menjadi ASN perintis yang memulai Betul. bekerja di ibu kota Nusantara. Semoga didukung oleh kementerian-kementerian lainnya untuk segera pindah juga, dan semoga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bisa dengan bijaksana mengatur kementerian mana yang menjadi prioritas untuk dipindahkan terlebih dahulu di ibu kota Nusantara. Mudah-mudahan secepatnya ya segera menyusul ASN-ASN yang lainnya untuk berkantor di IKN. Karena gedung-gedung perkantoran yang lainnya juga sudah ada yang selesai ya, Selamat sudah banyak yang berkantor selesai. para ASN dari otorita. Selamat bekerja. Nah, itu titik nol Nusantara, Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang berada tepat Sedikit di depan wawancara Pak, kantor asalnya dari mana Pak? otorita. Semarang. Semarang, Oh, bapaknya ini pekerja konstruksi ya. Bandung, Wah. Ini Masnya Semarang dengan dan sama Bandung. ya. Sejak kapan di IKN membangun? Saya bulan Agustus, Agustus 2024. ya berarti di sini 2 tahun Pak. Oh, Udah 2 tahun. berarti di IKN. Agustus 2023 mungkin. Udah 24, 4, 25 kan 2 tahun. Oh ya. 24 betul. Ya kan? Betul kan? 4 tambah 2 6 bulan. Ya, 2024 sama ini kan 2025 kan? Iya. Berarti kan 2 tahun. Boleh Pak, diatur aja. Berarti ngerjakan landscape ya bulan Pak ya? ternyata. Ini untuk pertama kali saya kesini itu kerjaan itu yang bundar itu, Oh, yang air mancur. Ngerjain air taman, mancur air yang mancur. Tugu titik nol ini ya. Oke Pak. Mulai dari saya sampai sini. Ya, dari ujung sana ya. Nah, itu sekitar hampir 3 bulan. Hmm. Hampir 3 bulan. Udah Oke, 3 Pak. bulan Lancar mengerjakan selalu Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya. kawasan Oke, tetap semangat. Ya, semangat. Mari Pak. titik nol. Ya. Jadi gedung otorita IKN ini berkonsep green building, modern dan futuristik. Desainnya seperti kuncup bunga, Ini di dalam ya. dan film tepat di bagian kantor tengahnya otorita. ini ada taman dengan taman. berbagai jenis pohon. Keren nih. Bangunan ini setinggi 6 lantai. Oh, 6 Lantai lantai. 1 dan semi basement dari gedung ini diperuntukkan sebagai lobby drop off dan sebagian parkir. Kemudian lantai 2-nya sebagai lobby dan plaza. Lantai 3 adalah auditorium dan comment center. Lantai 4 untuk ruang kerja kepala otorita beserta para deputi. Dan lantai 5 dan 6 akan jadi ruang kerja para staf. Dan ini tampak bagian belakang dari gedung otorita IKN, Belakangnya ya. yang dimana pemandangannya adalah jalan poros dari Sepaku ke Penajam, dan ini tegak lurus
dari Istana Garuda, Ya. kemudian tiang bendera 79 meter, Taman Kusuma Bangsa, Plaza Seremoni dan titik nol, dan di sini gedung otorita IKN, dan ke arah sana nanti akan ada sumbu kebangsaan lagi. Dan Ada infonya semua itu lagi kalau ya. dilihat dari websitenya Urban Plus, arsitek yang merancang landscape dan tata kota dari kawasan inti pusat pemerintahan, akan ada Science and Tech Park, Plaza Arti Budaya, Plaza Pertunjukan, dan Plaza Demokrasi. Dan dari Jalan Sumbu Timur juga mengarah ke jalan menuju Rumah Ibadah 6 Agama. Kawasan Oke, nantikan video saya berikutnya Rumah yang peribadatan akan ya. mewawancarai para ASN, bagaimana kesan-pesan mereka bekerja di IKN. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Nusantara, salam Indonesia maju. Ya, itu dia tadi keseruan para ASN ya berkantor di IKN. Tadi terlihat pagi hari ya, ada bus listrik antar jemput karyawan ASN yang kantor di kantor otorita IKN. Itu tadi ada untuk sekarang sudah ada ASN yang dipindahkan ke kantor otorita itu sekitar 500 orang ya. Jadi setiap harinya itu mereka bekerja di antar jemput menggunakan bus listrik yang kita lihat tadi ya dari Bluebird. Dan tadi kebijakan dari pemerintah, para karyawan otorita ASN tidak boleh membawa kendaraan sendiri. Jadi harus untuk mobilitas di IKN memang disediakan bus antar jemput ya dari hunian mereka tempat tinggal di hunian ASN, lalu ke kantor otorita itu diantar jemput menggunakan bus listrik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, begitu juga ASN-ASN yang lainnya, mudah-mudahan segera menyusul, segera berkantor di IKN, karena gedung-gedungnya juga sudah ada yang selesai ya. Jadi nanti semakin ramai IKN, semakin pesat perkembangannya dan semakin cepat selesai. Kita doakan saja semua pembangunan IKN berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada halangan, dan tidak lupa juga kita selalu mendoakan buat para pekerja dan orang-orang yang bertugas di IKN, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan.